Baik, saudara-saudara sekalian, Shalom. Biarlah hari ini kita boleh kembali melihat tema kita tentang worship. Ini bagian yang keempat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penghambat-penghambat dalam ibadah atau halangan-halangan dalam penyembahan. Siapa yang ingat berapa poin minggu lalu? Ada 12 poin. Ya, kita harus hindari. Ya, mulai dari dosa sampai ke HP, saudara ya. Saya ingat betul ya, mulai dari dosa sampai ke HP, mari kita tetap utamakan Tuhan di dalam ibadah kita. Nah, hari ini saudara kita akan bicara tentang ibadah yang benar, ibadah yang sejati sebenarnya, karena nanti fokus minggu depan, nanti ketua sinode kita yang akan khotbah minggu depan, Pendeta Sugeng Haryono, dia akan bicara penyembah-penyembah yang benar. Tapi hari ini kita bicara tentang penyembahannya yang benar, gitu ya. Nanti ada perbedaan. Jadi kalau saudara ikut 5 minggu ini, saudara, satu pengertian pemahaman yang luar biasa, ya. Nah, ibadah yang benar ini tujuannya apa? Nanti supaya ibadah yang kita lakukan dilaksanakan dengan prinsip yang benar. Itu tujuan daripada khotbah ini. Atau yang kedua, dengan kita mengerti prinsip-prinsip ibadah yang benar, saudara bisa membedakan mana ibadah yang nggak benar. Ya, dan saudara bisa bedakan mana yang benar, mana yang palsu, sehingga saudara tahu bagaimana menjalankan ibadah saudara. Dan ini tidak hanya memberikan prinsip ibadah secara kolektif, tetapi juga berikan prinsip ibadah-ibadah secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Saya ajak kita baca bersama-sama. Semua membaca dengan bersuara. Demikian firman Tuhan 2:3. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara, saya sudah 2 kali mengkhotbahkan teks ini dan hari ini sedikit berbeda gitu ya, karena penekanannya adalah penyembahan yang benar. Nah, saudara, di yang pertama, seri pertama saya sudah sedikit menyinggungnya, tetapi saya tidak akan mengulangi, tapi mungkin ada 1-2 hal yang penegasan gitu ya. Nah, dari teks ini saudara, pertanyaannya seperti apa sih ibadah yang penyembahan yang benar itu? Ya, prinsip-prinsipnya apa? Atau ciri-cirinya apa? Nah, hari ini kita akan melihat ada 4 ciri-ciri ibadah yang benar, saudara. Yang pertama adalah ini, berpusat pada Allah. Ibadah yang benar itu berpusat pada Allah atau bersifat teosentris, saudara. Ya, bersifat teosentris. Kalau kita belajar Alkitab, saudara-saudara sekalian, kita akan menemukan bahwa penyembahan umat Kristen itu berpusat pada Tuhan gitu ya. Bersifat teosentris, artinya Allah adalah pusatnya ya. Dan atau dengan kata lain berpusat pada Allah atau tidak berpusat pada manusia tapi pada Tuhan gitu ya. Ini yang menarik. Nah, teosentris artinya apa sih? Ya, berpusat pada Allah itu artinya apa? Teosentris itu artinya begini, bahwa penyembahan kita itu hanya untuk Tuhan, saudara-saudara ya. Yang kita sembah adalah hanya Tuhan, hanya Allah. Yang kita puji hanya Allah. Yang kita agungkan, muliakan hanya Allah. Yang kita senangkan hanya Allah. Semua penyembahan kita tertuju pada satu yang namanya Allah dan terpusat pada Dia, tidak boleh pada yang lain. Itu namanya teosentris. Kalau ada ibadah yang berpusat pada hal tertentu,
itu bukan penyembahan yang benar. Kalau saudara ikut ibadah, kalau pusatnya pendetanya, maka jadi pendeta sentris namanya. Artinya berpusat pada pendeta. Kalau dalam ibadah itu berpusat pada yang mimpin, yang WL, yang hebat banget, yang suaranya kayak artis itu, maka itu ibadah itu berpusat pada dia. Apalagi dia sedikit pamer-pamer kebolehan kehebatannya gitu ya. Kalau ada ibadah itu berpusat pada musiknya begitu bagus. Semua orang terarah tanpa sadar, terarah pada musiknya. Enak ya musiknya ya. Suara penyanyinya juga enak sekali ya. Terarah ke musik dan suara vokal orang yang begitu hebat dan suaranya begitu bagus. Maka itu bukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar berpusat pada Tuhan dan itu yang berkenan pada Dia. Saudara, banyak penyembahan atau orang menyembah Tuhan hari ini yang disenangkan bukan Tuhan. Banyak orang menyembah Tuhan hari ini yang disenangkan adalah dirinya sendiri. Nah, bisa berpusat pada diri sendiri nggak? Bisa. Ternyata orang bisa menyembah Tuhan, dia menyenangkan diri sendiri atas nama penyembahan. Dia menyenangkan diri sendiri atas nama penyembahan kepada Tuhan. Dia pakai atas nama, katanya menyembah Tuhan sih. Tapi yang dia senangkan dirinya sendiri. Saudara, dulu saya sering mendengar orang ngomong gini. Wah, kemarin saya ikut kebaktian di ibadah gereja itu. Aduh, enak banget. Hatiku senang banget ibadah di situ. Musiknya, suasananya. Wah, apalagi dekorasinya bagus. Saya waktu ibadah di situ sampai saya nangis, saudara. Sekilas cerita itu kita mendengar, oh hebat ya gereja itu. Saudara, akhirnya berdasarkan pengalaman ini, banyak orang pilih-pilih gereja. Orang pingin pilih gereja yang ibadahnya sesuai dengan dia mau. Dia pilih gereja yang dimana banyak orang tertawa. Wah, itu saya suka itu. Wah, kalau gereja itu banyak yang lucu-lucu, saya seneng. Wah, kalau gereja itu musiknya bagus, yang mimpinnya bagus, suaranya merdu, saya suka itu. Kalau yang suaranya cempreng, saya ikut gereja yang mimpin WL-nya aja suaranya pales gitu. Aduh, nggak enak, saya nggak mau di situ. Nah, saudara-saudara, berdasarkan pengalaman ini, orang bilang, wah, kalau di situ saya bisa nangis, di situ saya bisa terharu, saya merasa bisa terharu, bisa meneteskan air mata. Saya mau kasih tahu, kalau sudah seperti itu kondisinya, maka ibadah itu bukan lagi berpusat pada Tuhan, tapi itu sudah berpusat pada siapa? Berpusat pada diri kita sendiri. Tidak lagi berpusat pada Tuhan, tapi berpusat pada manusia. Dan itu bukan ibadah yang benar, saudara. Si orang teolog berkata begini, musuh dari penyembahan adalah berpusat pada diri sendiri dan menyenangkan diri sendiri. Itu musuh penyembahan yang benar. Saudara, pada awalnya penyembahan itu sederhana sekali. Sangat sederhana. Di zaman Alkitab penyembahan itu sederhana. Yang terpenting waktu itu apa? Prinsipnya yaitu berpusat pada Tuhan. Itu tok. Gak perlu ada musik macam-macam. Gak perlu ada tari-tarian yang macam-macam. Gak perlu. Dan hanya berpusat pada Tuhan saja. Yang penting prinsip itu tercapai. Sudah. Eksklusif hanya bagi Tuhan. Tidak bagi siapapun juga, tertuju hanya bagi Tuhan. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, saudara, gereja-gereja yang modern hari ini memodifikasi tata ibadah mereka. Akhirnya penyembahan itu berbeda. Nampaknya megah sekali, meriah sekali, hingar-bingar sekali. Itu ibadah hari ini. Tetapi apa yang megah itu, apa yang mewah itu, yang meriah itu, sempurna di mata manusia itu, tidak di mata Tuhan.
Penyembahan yang benar bukan demikian. Kalau begitu bagaimana ibadah yang benar? Bagaimana penyembahan yang benar? Mungkin ibadah atau penyembahan kita sederhana. Tetapi yang sederhana itu, ya kita lihat apa adanya. Ya, musiknya mungkin tidak lengkap. Tidak ada musik yang sesempurna gereja yang besar. Apalagi kalau di kampung cuma gitar. Gitar pun bukan gitar yang keluaran pabrik. Itu gitar yang dibuat sendiri. Lalu disesuaikan sendiri. Cuma itu musiknya. Mungkin ibadah kita tidak ada pemimpin WL yang suaranya merdu. Tidak ada singer yang suaranya begitu bagus. Mungkin ibadah kita nggak ada pengaturan lampu yang begitu hebat. Tidak ada kemegahan, tidak ada hingar-bingar di dalamnya. Tetapi saya mau kasih tahu, walaupun ibadah kita begitu sederhana, tapi kita menyembah Tuhan ya dengan cara Allah sendiri. Walaupun kita begitu sederhana, begitu tidak sehebat orang yang di gereja lain misalnya, tetapi prinsipnya tidak hilang. Walaupun ibadah kita begitu sederhana, yang penting eksklusif bagi Tuhan. Walaupun begitu sederhana ibadah kita, tetapi yang disenangkan Tuhan bukan kita. Ini prinsip pertama, saudara. Ibadah yang benar, ibadah yang berpusat pada Allah. Bersifat teosentris, bukan antroposentris. Bukan berpusat pada diri manusia, bukan. Tapi berpusat pada Dia. Ini prinsip pertama. Jadi Bapak Ibu kalau ikut ibadah, lihatlah. Ibadah ini berpusat pada siapa? Kelihatan kok. Dari alurnya, dari orang-orang yang ngomong di depan, ketahuan. Kalau saudara lihat orang ripom pimpin pujian saudara. Kata-kata mereka tuh nggak sembarangan keluar. Mereka sangat selektif. Mereka nggak boleh ngomong sembarang. Mereka harus ngomong sesuai apa yang prinsip Alkitab amanat. Maka tidak ada, beda sekali kalau kita pergi ke gereja yang, mohon maaf ya, yang karismatik. Wah, Tuhan ingin saudara, langsung kayak Tuhan menyapa gitu. Tidak. Dari kata-kata kita bisa bedakan. Sangat jauh saudara. Sangat berbeda. Kenapa? Karena orang Reform sangat tegas. Jangan sampai kita memperkatakan sesuatu di mimbar yang tidak ada di dalam Alkitab. Bahkan yang tidak didukung oleh prinsip firman Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Ciri ibadah yang benar, penyembahan yang benar menurut firman Tuhan ya. Yang pertama adalah, yang kedua adalah penyembahan yang benar memiliki formasi penyembahan yang tepat. Nah, siapa yang pernah ikut seminar yang dulu diadakan Pak Hendro sama Ibu Lingga ya? Di situ saya sempat singgung bagian ini. Apa yang dimaksud dengan formasi penyembahan yang tepat? Saudara, saya mau katakan, seorang filsuf Denmark yang bernama Søren Kierkegaard, ya namanya Kierkegaard, dia menyebut begini, penyembahan itu seperti drama yang terdiri dari aktor, penonton, dan pengarah drama. Itu menurut Søren. Nah, pertanyaannya adalah siapa aktornya, siapa penontonnya, dan siapa pengarahnya? Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada banyak gereja dan ditanyakan kepada banyak orang Kristen, saudara, kebanyakan jawabannya begini. Aktornya adalah para pelayan yang di depan, kata mereka. Penontonnya adalah jemaat yang nonton. Dan pengarahnya adalah Tuhan, dia mengarahkan gitu ya. Nah saudara, ternyata ini keliru. Ya, di dalam penyembahan yang benar, aktornya bukan para pelayan. Ya, penontonnya juga bukan jemaat. Pengarahnya juga bukan Tuhan. Prinsip yang benar menurut Søren adalah, ya, bahkan juga di dalam prinsip firman Tuhan, kalau kita belajar bagian ini, ternyata aktornya adalah siapa? Jemaat. Pelakunya itu adalah jemaat. Jemaat
tidak boleh jadi penonton. Yang kedua, penontonnya justru adalah Tuhan, saudara. Dan pengarahnya adalah para penata layan. Nah, jemaat sebagai aktor artinya apa? Bahwa jemaatlah yang berperan sebagai pelaku dalam penyembahan. Coba kita lihat di situ gambar itu gitu ya. Kita semua pelaku. Kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Kita adalah aktornya, pemainnya di dalam penyembahan kepada Tuhan. Jemaat bukan penonton. Karena itu kalau ada orang ibadah cuma nonton, tidak mau nyanyi gitu ya. Ayo kita memuji Tuhan. Dah tepuk tangan, dia diem, dia nonton. Pulang hanya kayak nonton konser. Apa bedanya kita dengan konser? Gak ada bedanya. Ibadah beda dengan konser. Di konser kita boleh jadi penonton. Tapi di dalam ibadah engkau tidak boleh jadi penonton. Tapi engkau adalah aktornya, engkau adalah pelakunya, engkau adalah pemainnya. Itu prinsipnya. Kayak sinetron itu ya. Kita adalah aktornya. Jadi ini menarik. Lalu yang kedua, pengarahnya siapa? Pengarahnya bukan Tuhan, tetapi pengarahnya adalah para penata layan di sini. Nah, apa artinya penata layan sebagai pengarah? Bahwa para penata layan hanyalah pengarah ibadah, acara ibadah. Kalau kita sebut itu acara ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi kadang-kadang para pelayan itu kayak apa? Mereka bisa terjebak jadi kayak aktor. Mohon maaf ya, ada gereja tertentu memperdebatkan itu. Ya, terlalu banyak gaya di depan, terlalu banyak action di depan. Itu yang kita pertontonkan bukan lagi hadirat Tuhan. Tapi engkau sedang konser, engkau sedang tampil, engkau sedang performan bagi jemaat. Hati-hati kita terjebak di bagian itu ya. Hati-hati, kita nggak boleh terjebak di bagian itu. Para pelayan itu hanya pengarah saja. Ya, supaya berjalan sesuai dengan prinsip penyembahan dan supaya berjalan sesuai dengan alur pimpinan Tuhan, saudara. Para pelayan itu bertanggung jawab agar ibadah atau penyembahan itu sukses dan fokusnya cuma satu, yaitu Tuhan sebagai pusat. Itu tahu. Nah, kemudian terakhir, Tuhan sebagai penonton artinya apa? Nah, di sini kita harus paham, saudara. Artinya bahwa Tuhanlah yang menikmati penyembahan kita. Tuhanlah yang menerima segala pujian kita, hormat kita, sembah kita. Dan Tuhanlah yang diagungkan dan disenangkan. Dialah yang menonton yang sebenarnya. Saya berharap setelah khotbah ini kita akan ubah tata cara ibadah kita, formasi ibadah kita. Kita tidak datang lagi sebagai penonton, tapi kita datang sebagai aktor. Karena kita tahu dia yang nonton, kita yang melakukannya. Dan para pemimpin ibadah mengarahkannya sesuai dengan prinsip ibadah itu. Bahwa Tuhan adalah fokus, dia adalah pusatnya. Ini yang kedua, saudara. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah ibadah yang benar itu melibatkan roh dan kebenaran. Saudara, saya baca ayat 21 dan 24. Ayat 21 berkata gini, percayalah kepadaku, ini perkataan Tuhan Yesus. Hai perempuan, saatnya akan tiba dan kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar itu melibatkan roh manusia dan juga kebenaran yang kita temukan di dalam Tuhan. Itu yang benar. Nah, yang menarik saudara, dari dua ayat ini ada dua hal yang saya perlu perlihatkan buat kita, atau maksudnya saya sampaikan. Sebelum zaman Yesus, saudara, yang terpenting dalam ibadah dan penyembahan itu adalah tempat. Ini sebelum Yesus. Makanya
orang Samaria itu taunya, oh kami menyembah Tuhan di gunung itu. Gunung apa? Gerizim ya. Di gunung Gerizim kami menyembah. Kalau di tempat lain nggak diterima Tuhan. Pokoknya di gunung. Yang kedua, kalau nggak di gunung itu ya di Yerusalem, di mana bait Allah ada. Jadi cuma ada 2 tempat. Sebelum zaman Yesus, yang terpenting di dalam penyembahan dalam ibadah itu adalah tempat. Tetapi sejak zaman Yesus, mulai sejak zaman Yesus, yang terpenting dalam ibadah bukan lagi tempat, tetapi tokoh, oknum yang disembah. Itu yang paling penting. Nah, kalau begitu tempat udah nggak penting lagi, artinya kita bisa menyembah Tuhan di mana saja. Mau di hutan, mau di gunung, tapi bukan gunung tertentu kayak yang tadi. Mau di tengah laut, mau di apa lagi? Mau di padang belantara, mau di udara lagi di pesawat. Terserah. Karena yang penting sekarang bukan lagi tempat, tetapi Allah sebagai yang oknum yang disembah. Jadi kita tidak lagi terikat pada tempat tertentu, tetapi di segala tempat kita bisa beribadah. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah roh dan dia hadir di mana-mana. Nah, kalau dia adalah roh, dia maha hadir, dia bisa ada di mana-mana. Karena itu penyembahan kita juga bisa di mana-mana di dalam roh itu. Nah, sekarang mari kita memperhatikan secara spesifik apa arti kalimat ini. Bahwa menyembah Allah dalam roh itu artinya apa sih? Saudara, roh yang kedua yang tertulis di dalam ayat yang ke-24 itu bukan roh Tuhan ya, bukan roh kudus. Kalau roh kudus, roh Tuhan pasti dikasih huruf besar. Tapi roh yang tertulis di situ adalah roh huruf kecil. Ini menunjuk kepada roh kita, roh saya dan roh saudara. Karena itu saudara, kalau kita menyembah Tuhan, maka roh yang kita miliki itu adalah bagian terdalam dari manusia, bagian terpenting dari manusia, dan bagian yang tertinggi dari manusia. Ingat ketika kita mati, tubuh kita ini sudah nggak ada nilai sama sekali, cuma dikubur jadi dimakan cacing kira-kira gitu. Tapi ada bagian yang terdalam, bagian yang terpenting, bagian yang tertinggi, bagian yang sangat berharga yang namanya roh, itu kekal adanya, dia kembali kepada penciptanya. Nah, yang dimaksudkan menyembah dalam roh di sini adalah ketika kita menyembah Tuhan, nggak boleh cuma secara lahiriah saja. Tetapi harus melibatkan roh kita yang terdalam itu. Sehingga ibadah orang Kristen itu keluar dari dalam, dimulai dari dalam keluar, saudara. Tidak dari luar ke dalam, saudara. Beda. Roh yang terdalam itu dilibatkan dalam penyembahan kita. Itu adalah ibadah yang benar, ibadah yang dimulai dari yang terpenting dari diri kita, yaitu roh kita. Dulu dalam perjanjian lama, saudara, ibadah itu semuanya kelihatan lahiriah. Kita mesti menyembeli binatang untuk dibawa ke mezbah sebagai tanda saya beribadah pada Tuhan. Saya mesti menyembeli berbagai macam jenis binatang yang Tuhan izinkan, yang begitu selektif untuk saya persembahkan sebagai tanda saya ibadah pada Dia. Tuhan sudah gak butuh yang materi-materi begitu lagi. Tapi yang dia butuh apa? Roh kita menyembah. Roh yang menyembah. Ada satu lagu, Hati Hamba ya. Hati hamba, hati yang menyembah. Betul? Sebenarnya kurang tepat. Harusnya roh yang menyembah. Kalau hati itu baru masih nampaknya manusiawi sekali. Tapi ketika bicara roh yang menyembah, artinya itu bagian yang terdalam, yang tertinggi, yang terpenting dari diri kita. Itu maksud daripada menyembah Allah dalam roh. Nah ingat, Allah sendiri adalah roh.
Ya. Roh yang kita sembah itu adalah roh yang hidup. Maka roh kita harus menyembah roh Allah yang hidup. Artinya roh kita bersekutu dengan roh Allah yang hidup itu. Maka terjadilah penyembahan yang sempurna. Tapi ada masalah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, roh kita disebut roh yang mati. Roh kita baru hidup kembali setelah ditebus oleh Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka roh yang sudah ditebus inilah yang bisa bersekutu dengan Tuhan yang adalah roh. Kalau begitu, orang yang di luar Tuhan, rohnya, status rohnya adalah roh yang mati. Karena belum percaya Tuhan, belum disucikan oleh Kristus. Iya, berarti roh yang mati bisa nggak bersekutu dengan Tuhan? Nggak bisa. Kalau kita adalah orang yang belum mengenal Tuhan, status rohmu itu roh di luar Tuhan. Roh yang belum percaya, roh yang masih mati. Roh yang mati nggak mungkin bisa menyembah Tuhan. Karena itu penyembahan yang benar baru bisa terjadi kalau melibatkan roh, tapi roh yang sudah ditebus oleh Yesus. Ini penting, saudara. Karena itu kita nggak bisa panggil orang di pinggir jalan, ayo kita penyembahan. Mungkin dia bisa duduk di sini, mungkin dia bisa nyanyi, mungkin suaranya bisa lebih bagus. Banyak pengamen yang nyanyi lagu gereja juga kan. Ya, mungkin mereka bisa main musik bagus sekali di gereja, bisa. Tapi masalahnya rohnya roh mati. Dia belum percaya Tuhan. Mungkinkah penyembahan yang benar terjadi di dalam orang itu? Nggak mungkin. Selama rohmu mati, belum kenal Tuhan, maka engkau tidak mungkin bisa menyembah Tuhan dengan benar. Penyembahan yang benar hanya bisa melibatkan roh, tapi roh yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Menarik ya? Nah sekarang kita lihat, apa artinya penyembahan dalam kebenaran? Kan tadi dua, orang yang Allah itu roh, siapa yang menyembah Allah yang roh itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada dua kan? Nah sekarang kita lihat, menyembah Allah dalam kebenaran artinya apa? Saudara, ada seorang teolog bernama James Montgomery Boice namanya ya. James Boice, sering disebut James Boice. Dia bilang begini, menyembah dalam roh dan kebenaran itu seperti ini. Kita menyembah Allah di dalam roh, alasannya karena Allah hanya dapat dialami secara rohani. Ini menurut James Boice. Yang kedua, dia bilang, kita menyembah Allah di dalam kebenaran, alasannya karena kebenaran itu adalah sifatnya Tuhan, saudara. Dia adalah Allah yang benar, kau nggak mungkin menghampiri dia dalam keberdosaan, nggak mungkin. Dia adalah Allah yang benar, kau mesti hadapi dia, menghadap dia dengan cara yang benar dan juga dengan status yang benar. Jadi dua standar ini selalu ada dalam roh dan kebenaran. Tetapi selanjutnya, ini menarik menurut James Boice. Dia berkata begini, ketika kita menyembah Allah dalam kebenaran, itu artinya kita menyembah Allah secara terbuka. Ingat ya, secara terbuka. Tidak boleh ada dosa yang tersembunyi. Sebab ketika ada dosa yang tersembunyi, maka imam yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu akan mati. Nah, ini dia kaitkan dengan sistem penyembahan yang lalu. Saya harus kembali ke sana. Kita sudah tahu dalam sistem imamat ya, kitab imamat. Kita udah Bible study di kitab imamat. Saudara, kitab imamat, kalau kita lihat kemah suci itu, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini hanya imam besar yang boleh masuk. Imam besar ini cuma sekali setahun dia masuk untuk penghapusan dosa umat itu. Nah, kalau dia masuk ke situ, si imam ini nggak boleh berdosa, saudara. Kalau dia ada dosa, dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia pasti mati. Karena itu, kalau imam masuk, seringkali kakinya diikat tali. Kalau dia masuk, ternyata dia mati di dalam, orang nggak bisa ambil dia. Itu kayak orang kesetrum listrik ya. Saya kesetrum nih, orang tolong saya, pegang saya, kesetrum juga, mati juga. Orang masuk ruang Maha Kudus, kalau imamnya sudah mati karena dia bawa dosa ke dalam, dia nggak bereskan diri sebelum dia masuk, dia mati, orang nggak bisa tolong, makanya tali itu difungsi untuk narik dia keluar.
supaya kita yang nolong dia nggak mati gitu. Nah, imam sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, dia menyucikan diri luar biasa. Dia harus betul-betul suci. Dia minta kelayakan dan penghapus dosa, penebus dosa dari Tuhan betul-betul supaya dia bisa masuk. Nah, menyembah Allah dalam kebenaran itu artinya itu, saudara. Waktu kita mau menyembah Tuhan, kita harus bereskan semuanya. Tadi menurut James Boyce itu, kita harus terbuka. Katakan apa yang masih tersisa. Tidak boleh ada rahasia, tidak boleh ada dosa yang tersembunyi. Harus dibereskan. Sehingga ketika aku sudah berkenan, aku sudah dilayakkan, baru aku menyembah Tuhan yang benar. Kalau engkau datang dengan membawa dosa, itu bukan penyembahan yang benar. Kita bisa beribadah, bisa. Menyembah Tuhan bisa. Tuhan tidak langsung matiin kita kayak imam. Ini perjanjian baru, bro. Istilah bro ya. Ini bukan PL lagi. Tuhan kasih izin saja. Mau masuk ke ruang Maha Kudus di hadapan dia, silakan. Mau datang bawa dosa, silakan. Dia nggak akan hukum kita. Tapi ingat, dia tidak akan pernah terima penyembahanmu. Itu aja kok bedanya. Jadi jelas sekali, saudara. Karena itu menyembah Allah dalam kebenaran, kita harus datang dengan status sudah dibenarkan. Dengan selalu. Karena itu sebabnya dalam ibadah GP Kris, kemanapun saudara pergi dalam ibadah GP Kris, pasti ada bagian pengampunan dosa. Mau ke Pangkal Pinang, mau ke Belitung, mau ke Jawa Timur, mau ke mana saja, ketemu yang namanya GP Kris, umumnya gereja Injili. Selalu ada yang namanya satu bagian pengampunan atau permohonan pengampunan dosa. Yang terakhir, saudara, ibadah yang benar, ciri-ciri ibadah yang benar. Yang keempat adalah ibadah yang benar itu hasil hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan dulu, ibadah secara umum atau penyembahan secara umum itu dibagi dua. Ibadah secara kolektif kolegial, istilah kolektif itu secara bersama-sama, tapi ada ibadah secara pribadi dengan Tuhan. Ibadah bersama-sama ini terbatas. Mungkin cuma di gereja atau sekali pertemuan, tidak selamanya. Mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Tapi kalau ibadah pribadi ini, itu di dalam ruang hidup saudara 24 jam. Saudara ibadah pada Tuhan. Oke. Nah, saya harus kasih tahu dulu latar belakangnya. Dalam perjanjian lama, semua 2 model ibadah ini sebenarnya ada. Ada kolektif, tapi lebih banyak juga kita membaca dalam perjanjian lama mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, itu ibadah secara pribadi, itu ada. Hubungan secara pribadi itu kelihatannya juga banyak sekali kita belajar dalam perjanjian lama. Tapi begitu masuk dalam perjanjian baru, saudara, saya mulai dulu ya, dari kemah suci itu kan kolektif, lalu menjadi bait Allah, 2 kali bait Allah itu, lalu itu kolektif sekali lagi. Nah, masuk dalam perjanjian baru, mulai dari konteks gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula mempraktekkan 2 hal. Yang satu adalah mereka ibadah secara kolektif, tetapi dikatakan ada satu ayat, setiap hari mereka memecahkan roti, setiap hari mereka bersekutu, setiap hari mereka belajar, bertekun di dalam pengajaran para rasul. Lalu kemudian jadi apa? Nah, akhirnya yang menjadi setiap hari mereka bersekutu, setiap hari mereka belajar firman Tuhan, itu kemudian menjadi ibadah pribadi setiap hari. Lalu ibadah yang kolektif tadi itu juga terus berlanjut. Sehingga hari ini kita mengenal, jangan pernah berpikir ibadah secara kolektif itu udah cukup. Jangan pernah berpikir begitu. Ingat, nah ini saya mau sampai kepada intinya. Ibadah yang kolektif itu terjadi kalau setiap pribadi jemaat yang ada di dalam ibadah kolektif itu punya ibadah pribadi dengan Tuhan, relasi pribadi dengan Tuhan.
Jadi penyembahan yang benar itu hasil hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Kita datang ibadah sekarang, semua rame-rame, banyak orang gitu ya. Tapi berapa orang yang datang ibadah kolektif ini yang merupakan orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Tidak banyak. Jadi bisa dikatakan begini, saudara. Ibadah kolektif itu dasarnya ibadah pribadi atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi inilah yang merupakan dasar terjadinya ibadah bersama ini. Kalau tidak ada hubungan pribadi yang relasi pribadi dengan Tuhan, ibadah ini nggak mungkin terjadi dengan baik. Karena itu saudara pastikan saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pastikan saudara punya relasi pribadi dengan Tuhan. Itu adalah dasar ibadah kolektifmu. Itu dasar ibadah kolektif kita. Nampaknya kita banyak, nampaknya kita ribuan gitu ya. Di mata Tuhan yang punya hubungan pribadi cuma 50 orang. Lalu yang 1000 lebihnya itu berapa? Ya kemana? Enggak, mereka cuma datang rame-rame aja. Saudara, betapa menyedihkannya ibadah kita kalau ternyata ibadah kolektif yang kita lakukan tidak didasari dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Penting, saudara. Nah, inilah 4 ciri penyembahan yang benar. Saya harap jemaat memahami firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, biar singkat tetapi poinnya dapat. Saudara bisa paham, saudara bisa jalankan. Daripada saya pakai bahasa yang tinggi, yang bertele-tele, tetapi saudara tidak mengerti. Saya hanya bawa kita simple, tapi poin-poinnya kita memudahkan. Kalau saya khotbah di kampus nggak kayak begini, saudara. Kalau saya khotbah di kampus sekolah Alkitab, itu sifatnya ekspositori. Kalau kita khotbah poin-poin begini, itu khotbah yang levelnya, mohon maaf ini ya, levelnya itu ya agak sedikit di bawah gitu. Khotbah ekspositori itu, ya jemaat susah nangkep poinnya apa ya. Makanya jemaat sering bilang, saya nggak nangkep poinnya apa ya. Saya sengaja memberikan yang begitu mudah, supaya kita bisa mengerti dan kita ada sesuatu yang kita bawa pulang gitu. Kiranya ibadah kita, penyembahan kita sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Apa yang sudah diketengahkan bagi kami. Kami tahu selama ini mungkin kami salah. Selama ini kami keliru. Ampuni kami. Kami mau bertobat dari kesalahan ibadah kami. Kami ingin sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar, cara yang benar, dengan prinsip yang benar. Biarlah kami mulai hari ini, sepulang kami dari tempat ini, kami berkomitmen untuk mengubah tata cara ibadah kami, penyembahan. Dimulai dari relasi pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya relasi dengan sesama di dalam ibadah kolektif. Berkati firman Tuhan ini, tanamkan dalam diri kami masing-masing, dan ubah setiap cara ibadah dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.